Dan dari keagungan Rasulullah kita belajar keagungan sahabat-sahabatnya. Ashabur Rasul. Mereka siapa sahabat Nabi? Salat di belakang Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Mereka mencium tangan siapa? Mencium tangan siapa mereka? Sahabat-sahabat Nabi mencium langsung tangan Nabi. Tidur sejajar bareng dengan Nabi, makan dengan Nabi, jihad dengan Nabi. Betapa agungnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama mereka para sahabat yang diagungkan, dimuliakan, dikhususkan. Sadatun Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa azwajun Nabi, istri-istri Nabi, terutama Siti Aisyah Ummul Kamal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Al-Bukhari ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Siapa yang paling kau cintai wahai Rasul? Qala Abu Bakr. Abu Bakar. Qala man ahabbun nasi ilaik? Siapa yang paling kau cintai wahai Rasul? Rasul menjawab, Aisyah. Sahabat tadi bertanya, dari kaum lelaki ya Rasul yang saya maksud. Kalau dari kaum lelaki, abuha, ayahnya, yakni Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis Bukhari. Datang orang sekarang dengan logika yang dangkal, ilmu yang cetek, dia berani menjatuhkan martabat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berani mengkritik, dia berani mengejek sahabat Nabi. Ini orang-orang yang na'udzubillah berfaham Rafidhi, berfaham yang tidak benar, tidak senang kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati saudara, kita harus menghormati, mencintai, mengagungkan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu bersedekah bukan hanya dengan duit, bersedekah dengan nyawa. Nyawa disedekahin untuk Rasul. Yang penting Rasul selamat, saya mati nggak ada masalah, no problem. Itu sahabat Nabi. Kita jangan bayangin iman sahabat kayak kita, mohon maaf. Kita ini imannya iman lemah. Lemah kita ini. Kita mau sholat subuh, udah semangat, udah berangkat, di tengah jalan ketemu ada orang telepon, "Pak, ini ada proyek." Datang Pak, tinggalin subuh untuk proyek. Iman kita kayak gitu. Kita masih meninggalkan sholat jamaah gara-gara tidur. Ini iman kita. Kalau sahabat Nabi, jangan ditanya. Bukan hanya harta atau waktu atau nyawa untuk Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika Rasulullah dalam perang Uhud terjerembab, terperosok dalam satu lubang. Lubang digali oleh orang kafir. Nabi terperosok di situ. Ketika mereka orang kafir tahu Nabi terperosok dalam lubang itu, maka mereka berkesempatan untuk membunuh Rasul. Mereka menghujani Rasul dengan ratusan panah. Bukan satu, bukan dua, ratusan panah. Seketika, ketika para sahabat melihat Nabi dihujani panah, tanpa perintah, tanpa Nabi teriak, tanpa Nabi minta tolong, langsung otomatis sahabat mengitari, membentengi Nabi dengan punggung mereka. Sayyidina Abu Bakar Siddiq di punggungnya ada 30 panah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib 40 panah. Abu Dujanah sampai 70 panah. Mereka rela untuk Nabi walaupun kehilangan nyawa. Ini sahabat Nabi. Orang-orang yang diridhai oleh Allah. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ila akhir ayat sampai dikatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka itu sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang diridhoi, disenangi oleh Allah, dan mereka ridho kepada Allah. Karena itu pelajari kisah sahabat, pelajari keagungan sirah sahabat, terutama anak-anak kita. Ini anak-anak kita ini, mohon maaf saya harus menyinggung nih. Anak-anak kita sekarang ini lebih hafal cerita Ipin Upin daripada cerita sahabat Nabi. Anak kita sekarang lebih hafal cerita pada zaman dahulu daripada cerita istri Nabi. Siapa yang salah?
kita orang tuanya. Ya minimal imbang deh. Anak kita ya kadang-kadang nonton film yang kira-kira mungkin agak baik, tapi juga banyak cerita kita tentang siapa itu Ammar bin Yasir, siapa itu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, siapa itu Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad, siapa itu Aisyah Ar-Ridha, siapa itu Khadijah Kubra, siapa itu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, orang mulia yang kalau diceritakan akan menanamkan cahaya di hati